Halo student, selamat datang kembali ke pembelajaran online kita hari ini. Nah, sebelumnya topik kita adalah peluang teoritik dan peluang empirik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai frekuensi harapan dan kisaran peluang. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di harapan, oke, apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian. Nah, frekuensi harapan dapat kita tulis rumusnya dengan FH akan sama dengan PK dikali N. Nah, di mana PK itu adalah peluang suatu kejadian K. Nah, di K itu artinya kita simbolkan suatu kejadiannya sebagai K. Bisa saja jadinya dengan huruf yang lain, tidak masalah. Kemudian N itu apa? N adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, contohnya, sekeping uang logam dilemparkan 10 kali. Pertanyaannya, berapa frekuensi harapan muncul sisi gambar? Nah, ingat, tadi banyak percobaannya adalah sebanyak 10 kali. Kemudian, pelemparan pada koin. Koin itu kan ada angka atau gambar munculnya. Nah, ruang sampelnya berarti angka atau gambar. Nah, berarti banyaknya ruang sampel itu kan 2. Kemudian, yang pertanyaannya adalah muncul sisi gambar. Nah, muncul sisi gambar pada pelemparan sebuah koin itu kan N-nya sebanyak 1 kali. Berarti pertama sekali, tadi kita cari dulu peluangnya. Peluangnya 1/2. 1 datangnya dari munculnya sisi gambar, 2 datangnya dari ruang sampelnya, yaitu angka dan gambar 2. Kemudian kita mau mencari banyaknya percobaan sebanyak 10. Yang ditanya tadi kan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu datangnya dari peluangnya dikali dengan banyaknya percobaan. Berarti peluangnya tadi adalah setengah banyaknya percobaan ada 10. Maka frekuensi harapannya adalah 5. Contoh soal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa frekuensi harapan ialah suatu frekuensi ataupun jumlah banyaknya percobaan yang dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian hingga menghasilkan banyaknya harapan muncul pada suatu kejadian. Jadi kata kunci di sini adalah jumlah banyaknya percobaan dikalikan dengan peluangnya. Itulah frekuensi harapan. Contohnya begini, misalnya pada suatu undian, makin banyak kupon undian yang dikirimkan atau kupon undian yang kalian masukkan, maka harapan untuk memenangkan undian tersebut pun akan semakin besar. Jadi, harapan untuk memenangkan undian itulah yang kita sebut sebagai frekuensi harapan atau harapan kita agar kita bisa menang. Oke, kita lanjutkan ke kisaran nilai peluang. Nah, apa sih kisaran nilai peluang itu? Jadi, kisaran nilai peluang suatu kejadian itu dari 0 sampai 1. Nah, kemungkinannya itu hanya dari 0 sampai 1, tidak akan mungkin lebih dari 1. Nah, apa artinya ketika kita mendapat peluang 0? Ketika kita mendapat peluang suatu kejadian itu 0, maka artinya kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Nah, ketika kita mendapat peluang suatu kejadian itu sama dengan 1, artinya itu kejadian tersebut dinamakan kejadian yang nyata atau pasti. Artinya pastilah itu akan terjadi. Itulah maksudnya. Nah, contohnya begini. Matahari terbit di utara adalah kejadian mustahil, maka peluangnya 0. Nah, karena matahari tidak akan mungkin terbit di utara, maka peluangnya itu sama dengan 0. Kemudian, manusia akan meninggal adalah kejadian yang pasti, maka peluangnya 1. Jadi, manusia akan meninggal itu sudah pasti, maka peluang manusia akan meninggal adalah 1. 3 buah uang logam berisi gambar dan angka. Jadi, ada 3 buah uang logam dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 80 kali. Nah, pertanyaannya adalah tentukan frekuensi harapan muncul ketiga-tiganya itu angka. Jadi, ingat, pertama, kita mau mencari peluang
Kemudian kita mengalihkannya ke banyak percobaannya. Tapi sebelum kita mencari peluang, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Dari 3 buah uang logam, ruang sampel yang mungkin itu kan ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Jadi, ruang sampelnya ada sebanyak 8. Nah, kemudian karena pertanyaannya adalah muncul tiga-tiganya angka, berarti yang mungkin terjadi itu kan hanya satu kali. Berarti NA-nya 1. Maka dari situ kita dapat mencari frekuensi harapannya itu peluangnya dikalikan dengan banyaknya percobaan. Berarti peluangnya ingat, NA per NS. NA-nya tadi 1, NS-nya 8. Berarti 1/8 dikali 80. Maka hasilnya 10. Jadi harapan muncul ketiga-tiganya angka yaitu sebanyak 10 kali. Oke, untuk contoh soal yang kedua, 1 buah uang logam dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Jadi di sini ada pelemparan 1 buah uang logam saja. Pertanyaannya, frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Nah, kalau pada 1 buah uang logam, kan ruang sampel yang mungkin muncul itu ada 2, yaitu angka atau gambar. Karena pertanyaannya angka, berarti kan dia angkanya 1 saja. Dari berapa tadi ruang sampelnya? 2. Berarti peluangnya itu 1/2. Oke, kita langsung cari frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya itu akan sama dengan peluangnya 1/2, tadi kita dapat 1/2, dikalikan berapa tadi percobaannya? 30 kali. Maka 1/2 dikali 30 kali adalah 15 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka itu ada sebanyak 15 kali. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini sebuah dadu yang dilempar sebanyak 120 kali. Pertanyaannya frekuensi harapan yang mungkin muncul mata dadu genap. Ingat, pada sebuah dadu itu ada ruang sampelnya yaitu mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah mata dadu genap, berarti mata dadu genap itu kan yang mungkin 2, 4, 6. Ya kan? Berarti NA-nya itu ada 3. Kemudian banyak pelemparannya 120 kali. Nah, tadi ruang sampel mata dadu itu kan ada 6 karena dia mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Oke, berarti kita cari frekuensi harapannya. Peluangnya dikalikan dengan banyaknya percobaan. Oke, peluangnya berarti 3/6. 3/6 dikalikan dengan 120. 3/6 dikali 120 itu dapatnya 60. Jadi, frekuensi munculnya mata dadu genap itu ada 60 kali. Nah, contoh soal yang terakhir itu kita lihat. Dalam suatu seleksi, peluang setiap penerima untuk diterima ialah 0,03. Jika jumlah penerima yang mendaftar ialah 15.000 orang, maka pertanyaannya jumlah penerima yang diterima. Nah, ingat, di sini peluangnya sudah langsung dikasih tahu. Jadi kita tidak usah lagi mencarinya. Nah, peluangnya itu 0,03. Berarti kita tinggal masukkan saja. Frekuensi harapannya akan sama dengan 0,03 dikali jumlah pesertanya. Jumlah pesertanya tadi ada sebanyak 15.000 orang. Jadi, frekuensi harapan atau jumlah penerima yang diterima itu sebanyak 450 orang. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Thank you for watching. Percobaan yang kita lakukan.